Kita mau ngobrol dengan ahli kesehatan. Kita telepon langsung. Masih terhubung ya? Kenapa nggak pindah-pindah ya nadanya ya? Ya, mungkin sedang ngambil handset dulu penelponnya. Oke, belum tersambung ya. Oke, halo, selamat pagi. Halo. Warung sahur, selamat pagi. Oke, terputus. Kalau Pak kita tunggu dulu konfirmasi dulu. Mungkin jaringannya kurang bagus. Sambil menunggu konfirmasi, saya menikmati ini dulu. Siapa yang udah kopi nih? Kurang pas bang. Kurang pas bang. Hah? Kurang pas. Kurang pas. Oke, kita paskan. Coba Pas nggak? mikrofon dicemplungin mikrofonnya. Oh, jangan. Jangan dong. Rusak nanti mikrofonnya itu. Berbahaya. Kayaknya mikrofonnya mikrofon mahal itu. Atau kalau enggak, ini dulu kakak, kita ke lagu dulu karena di season kedua ini kita sudah lama ngobrol-ngobrol sambil mencoba menghubungi narasumber. Miss Nani. Oke. Kita coba lagi ya. Maksa ya. Ini kelihatan maksa ya. Oke, tolong yang feedback handsetnya boleh dibuang dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Bapak. Dengan siapa di mana? Bisa gini, Mbak, kartu saya bermasalah kebetulan. Nah, jadi Oh, kebetulan Bapak salah sambung, Pak. Ini kami dari pinjol mau menawarkan dana sebesar 5 juta rupiah yang bisa dicairkan melalui e-wallet atau m-banking. Bagaimana Bapak? Penipuan, Mbak Nani, apa kabar? Hai, selamat pagi sahabat RTI, sahabat kreatif. Alhamdulillah kabarku baik. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik Mbak Nani. Mbak Nani, Iya, syukur boleh Iya. bertanya Mbak Nani? Oh iya, silahkan bertanya apa, Bang Koko. Salam kenal ya. Iya, selamat kenal kembali Mbak Nani. Mbak Nani tetap ya. Kenapa? Mbak Nani tetap ya, tetap perempuan ya. Oh iya dong. Tapi kata Abang Aduh. Sigit biasanya katanya aku ganteng katanya. Oh, ganteng ya? Iya, kata Abang Sigit aku ganteng katanya, nggak cantik. Oh, gitu ya. Tapi selain ganteng kok sama teman-teman kita di sini dipanggil Mbak ya? Nah, itu dia. Barangkali operasi dulu ke Thailand mungkin ya. Mungkin. Bang Yus. Oke, kita langsung tanya aja nih ke Mbak Nani.
Oke Mbak, Silahkan, silahkan. oke mohon maaf jaringan ya. Oke langsung aja kita tanya ini. Sebenarnya ini kan kita tahu ya, Ramadan orang-orang pasti identiknya berbuka puasa dengan yang manis-manis, apalagi selama 1 bulan gitu. Nah ini bagaimana dengan kesehatan tubuh masyarakat kita ini yang selalu mengkonsumsi yang manis-manis ketika berbuka puasa, mana nih? Menurut ilmu kesehatan. Nah, sebetulnya ya untuk yang manis-manis ini tidak begitu diperbolehkan, makanya kan sebenarnya disunahkan itu kurma itu. Mm-mm. Karena kurma itu konsepnya untuk memanaskan mesin gitu. Sedangkan kalau langsung dikasih seperti gula-gula yang berat seperti sukrosa, laktosa atau yang lain-lain gitu, pemanis buatan gitu ya, itu justru membuat tubuh kita tuh cepat rusak gitu. Oke. Jadi apa namanya? Berarti memang terganggu ya kesehatannya. Jadi walaupun seharian mereka berpuasa terus mengkonsumsi yang dingin-dingin ditambah lagi yang manis, memang ini benar-benar tidak baik ya Mbak ya. Iya, kita logikanya gini aja, misalkan mesin mobil nih. Ini mobil udah 1 bulan atau seharian gitu ya nggak dibawa kemana-mana, terus tiba-tiba langsung aja tuh dibawa gas, dibawa off-road, apa nggak rusak itu mesin? Iya benar-benar. Harusnya kan dipanasin dulu, slow mo dulu gitu. Itu konsepnya kenapa kurma gitu, karena kurma ini kan lebih rendah gula ya, pertama itu. Iya. Nah terus yang kedua, cara makan kurma ini yang baik adalah justru sebelum kita minum air putih, makanlah bubuk kurma, kunyah dengan baik. Nah apa sih fungsi mengunyah dengan baik ini? Untuk membangunkan nih sel air liur yang seharian tidak ngalir. Nah, sel-sel dalam tubuh kita juga terangsang gitu untuk bangun. Ayo bangun. Udah waktunya kita untuk kembali bekerja gitu. Karena bakal diisi makanan berat kan setelah itu. Makan nasi, makan lauk gitu. Nah, makanya harus dikunyah dengan baik. Barulah diguyur pakai air minum. Gitu. Minum itu tiba-tiba. Oke. Kita ingin tahu dong Mbak, sebenarnya kan kalau di hadis Nabi Muhammad kan kurma itu disuruh nikmati 3 butir atau 4 butir ya, 4 butir waktu pas sahur, 3 butir waktu berbuka. Nah sebenarnya makan kurma yang baik ini bagaimana gitu Mbak? Berapa butir harusnya? Memang itu sudah cukup sih ya kalau untuk orang yang tidak menyusui. Kalau untuk menyusui, nah aku punya tips nih buat ibu menyusui. Oke, silakan, biar Mbak, silakan. tetap bertenaga gitu walaupun berpuasa sembari menyusui. Tipsnya itu bisa menggunakan sunnah Nabi yang sudah diajarkan ya, seperti yang pendek aku tahu gitu, Nabi itu hobi sekali meminum air nabis. Air nabis itu adalah air yang mana di dalamnya terendam kurma semalaman, hasil dari rendaman kurma semalaman. Nah, air ini bisa digunakan untuk membuat susu kurma atau diminum aja gitu. Lalu kurmanya juga dimakan. Insya Allah, aku seharian kuat deh gitu, bertenaga, nggak akan lemes. Karena aku udah bertahun-tahun gitu menjalankan sunnah ini, alhamdulillah gitu, kuat-kuat aja. Kuat-kuat aja walaupun kita tahu sunnah ini sering ditinggalkan ya Mbak ya. Iya betul. Mungkin terlihat simpel, tapi ini pengaruhnya besar banget gitu. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Pak? Silakan. Saya persilakan Pak. Salam kenal ya Bu. Berarti saya jadi dokter dadakan. Oh, salam kenal.
Bapak sama perempuan, Bapak salam kenal semua ya Pak ya? Kalau dekat dengan orang yang satu ini kayak lupa terus dia siapa gitu. Oh gitu. Oke, silakan Bang Sigit. Ada yang Gitu mau ya. ditanyain nggak? Nah, silakan. Ya sebelumnya saya mau nanya nih ya. Ini nanya yang bercandaan dulu nih. Ada persediaan kurma nggak di rumah? Aku mau minta lah. Loh, bukannya Amang Sigit yang jualan, kirimin dong. Kalau yang dijual nggak bisa dimakan lah. Itu buat dijual ke orang. Tapi aku sebenarnya pengen lah. Ya, kan dibeli, bayar dong. Walaupun kan gini kan ada konsep gini, walaupun kita berjualan, kalau kita mau barang sendiri ya dibayar gitu. Hanya dirimu yang beli, aku minta sama dirimu. Repotnya. Kurangnya ada di situ pun. Iya ya. Jadi begini tentang kurma ya. Memang saya yang berpendapat kalau kurma itu yang jelas kan sudah dijelaskan bahwa sunnahnya pun ada. Ya, betul. Suara putus-putus, Bapak? Jaringan, Aku putus-putus ya? Iya, iya. Iya. Iya Pak, putus-putus Pak. Bapak naik ke genteng aja Pak. Kalau perlu nih ke langit aja, Pak. Cek. Nah, gimana sekarang? Ya, silakan. Pak, lanjut Pak. Itu untuk yang usia-usia muda seperti saya ini kira-kira masih relevan nggak untuk dimakan sehari-hari kita kira-kira? Putus-putus Pak. Bapak Sigit. Putus-putus suara Bapak. Bisa Bapak naik ke genteng aja Pak. Aduh, gimana nih aku mau nanya nih, putus-putus begini. Jaringannya hujan sih di sini. Oh, sepertinya jaringannya muak mendengar Bapak Sigit di sana. Cek. Nah, gimana ini ya? Udah Pak, udah lanjut Pak. Lanjut. Nah, ini untuk usia muda yang seperti saya ini kira-kira kurma itu porsinya berapa butir per hari gitu kan? Yang usia muda lah, yang 40-an ke atas gitu kan. Kalau yang udah tua-tua tuh ya nggak ada batasan gitu makan kurma gitu. Ya itu tadi sebetulnya udah sesuai sunnah tuh udah bagus. 4 butir di sahur, 3 butir di buka puasa itu udah cukup. Oh gitu ya. Tapi kalau di luar bulan Ramadan kita misalnya tetap meneruskan makan kurma itu nggak apa-apa gitu ya, bagus juga itu ya, ada masalah ya. Bagus, justru ya sebetulnya begini nih untuk penderita diabetes ini yang minum air nabis ini adalah infus water yang bagus tau. Oh begitu. Tapi kan sekarang banyak produk ya yang kurma itu dicampur dengan susu gitu ya, dengan berbagai merek gitu. Itu apakah memang kurma kalau dicampur susu itu ada khasiat tersendiri yang itu kan dikolaborasikan ya? Apakah ada khasiat tersendiri dan kalau boleh tahu itu fungsinya lebih untuk apa sih gitu ya? Kalau yang sudah dicampur susu gitu. Nah, sependek yang aku tahu ya teman-teman, Nabi itu tidak pernah mencampurkan susu dengan buah apapun termasuk kurma. Seperti itu ya. Cuma karena medis berkembang, ada riset yang menunjukkan gitu bahwa susu saat dicampur kurma ini bagus untuk imunitas tubuh. Makanya sebetulnya lebih disarankan nih untuk para ibu-ibu menyusui ya yang mungkin mau berpuasa, bikin susu kurma ini adalah apa sih asupan suplemen yang bagus gitu. Oh, seperti itu ya. Terus ini apa namanya buat Bang Seno, kira-kira udah makan kurma belum nih? Bang Seno.
Mana dia? Oh, saya udah. Saya memang kalau sahur sendiri itu memang dengan kurma, buka juga dengan kurma. Tapi ini ada pertanyaan Mbak Nani dari pendengar kita di Cirebon ya, Mbak Salsa nanyain. Kalau bagi cewek yang anak Gen Z nih kan nggak suka nih dengan kurma. Bagaimana sih caranya biar menyukai kurma gitu Mbak? Ada tipsnya mungkin? Wah, ini nggak sukanya karena memang fobia atau gimana? Soalnya aku punya kawan, dia tuh tidak bisa makan kurma karena fobia dianggap kurma mirip dengan kecoa. Oke. Jadi dia nggak bisa makan kurma. Kalau udah fobia sulit ya. Gitu. Tapi kalau misalkan nggak suka, coba dengan cara dibikin air nabis tadi tuh. Oh, gitu ya. Oke. Apakah ada keutamaan khusus Mbak kalau misalnya mengkonsumsi kurma tapi dicampur dengan susu atau campuran yang lain-lain begitu? Boleh. Dengan semangka itu adalah enzim yang baik. Kurma dicampur semangka sama dengan enzim yang baik. Kurma dicampur pisang itu sama dengan vitamin yang baik juga. Tapi beda fungsi. Kalau semangka itu disarankan untuk orang-orang yang memiliki hipertensi. Semangka Tapi lanjut. buat keharmonisan rumah tangga bagus juga Bang Koko. Oh iya bagus, Nih. kurma muda solusinya. Nih saya pernah ini cerita nyata nih ya. Saya pernah berantem sama istri saya gitu kan di bulan Ramadan. Nah, diam-diam siangnya Ramadan kapan waktu itu? itu saya belum Halo. itu berapa tahun yang lalu lah. Atau kemarin? Oh, beberapa tahun yang lalu. Pokoknya saya belum sekarang. saya belum jualan kurma waktu itu. Mm-mm. Nah, kan waktu itu berantem, siangnya berantem karena apalah gitu kan, beda pendapat apa gitu kan. Ya berantem biasa lah kan. Nah, sorenya sebelum buka saya ke toko makanan gitu kan. Saya belikan kurma. Nah, setelah buka jadi harmonis itu. Berhenti berantemnya. Nanti kan kurma itu bisa buat mengharmoniskan rumah tangga yang habis berantem gitu. Nah, aku menyambung menyambung pengalaman. Silakan. Kasusnya hampir mirip sama Amang Sigit ya waktu itu sama. Jadi tahu tuh kita berantem masalah waktu dia pulang itu terlalu malam gitu. Jadi tidak sempat berbuka di tempat. Terus aku masih kesel gitu. Kenapa tadi pagi dia harus melawan omonganku gitu, membantah omonganku. Lalu akhirnya dia pulang lebih awal gitu. Nah cuma pas dibuka puasa itu dia makan kurma terus bilang kayaknya lebih manis kamu daripada kurmanya deh gitu. Senyum sih nggak jadi marah, nggak jadi. Gitu ya. Asik. Asik betul. Loh, makanya jadi kurma itu bisa menjadi makanya kurma itu Nah sekarang kan saya udah jualan kurma nih, makanya saya menghindari berantem karena kalau dikasih kurma udah percuma, kurma udah banyak di rumah kan. Jadi saya mikirkan dulu kalau berantem saya mau ngasih hadiah apa gitu kan. Nah itu. Nah, ini Mang Sigit sendiri penjual kurma nih. Bagaimana sih caranya memilih kurma yang berkualitas baik, yang baiknya dikonsumsi di bulan Ramadan? Maksudnya bagaimana sih caranya memilih kurma antara yang segar dan tidak segarnya begitu? Sebenarnya semua kurma itu baik ya. Semua kurma itu nggak ada yang inilah bedanya buah kurma dengan buah-buah yang lain ya. Semua jenis kurma itu baik, hanya mungkin dari sisi kualitas ya. Emang Iya. dan kurma ini memang menyentuh ke lapisan semua lapisan masyarakat ya. Untuk kalangan yang menengah ke bawah ya tetap bisa beli kurma gitu kan.
Walau bukan kualitasnya rendah, cuman ya karena jenis kurmanya aja yang memang harganya murah gitu. Kalau saya, tanggapan saya seperti itu sih. Nah, biasanya dia lebih keras kan, bukan berarti dia kurmanya nggak bagus sebenarnya. Memang jenis kurmanya seperti itu. Tapi kalau kurma yang dari misalnya dari di Palestina, nah dari Palestina itu dia lebih lembut dan lebih tebal, terus bijinya lebih kecil. Iya. Kecil, iya betul. Nah, sehingga jangankan makan 3 biji, 1 biji aja udah kayaknya udah cukup gitu. Makanya ini konon katanya gitu kan, orang-orang militan di sana, militan pejuang-pejuang di Palestina itu, dia nggak perlu makan nasi, dia cukup di kantong saku bajunya itu cukup bawa 2 butir atau 3 butir kurma udah kenyang buat makan beberapa hari gitu. Ya, karena mungkin sudah menjadi makanan pokok bagi masyarakat setempat atau bagi Bisa jadi seperti itu. Dan memang kurma-kurma dari Palestina, dari Israel, jangan salah ya, Israel itu produsen kurma juga. Itu memang jenisnya dia lebih tebal, lebih besar gitu, dan lebih lembut. Disentuh itu teksturnya itu. Nah, menyambung tentang keajaiban kurma, boleh ya? Boleh ya? Ya, silakan. Ini pengalaman waktu mau melahirkan anak kedua. Jadi memang waktu itu HPL ku atau hari perkiraan lahirku itu masih sekitar sebulan lagi, ya, di bulan September harusnya. Tapi di malam tanggal 9 Agustus itu, entah kenapa perutku itu kan udah nggak enak, udah mual, gelisah, nggak bisa tidur. Hingga akhirnya aku dibawa USG. Tapi bidan bilang bahwa bayinya masih jauh gitu. Jadi dijadwalkan USG seminggu yang akan datang. Tapi di malam itu tuh udah nggak bisa tidur sama sekali gitu. Sampai keesokan pagi tanggal 10 Agustus itu nggak bisa makan kan karena udah mual-mual, keringet dingin, tapi sambil ngurus anak juga. Hingga di jam 11 siang itu udah nggak ada tenaga sama sekali, perut makin sakit, dan aku yakin itu sakitnya seperti mau melahirkan gitu kan. Jadi aku minta suamiku untuk diantar ke bidan, cuma aku bilang carikan dulu kurma karena aku tidak makan dari pagi, nggak makan sama sekali tuh, badan pun udah lemas gitu. Dan selama di perjalanan dari rumah ke klinik itu ya makan kurma, dan luar biasanya sampai ke klinik kuat melahirkan karena tenaga dari kurma itu. Karena kan konon kurma bisa menumbuhkan tenaga gitu untuk ibu-ibu yang mau melahirkan. Iya, betul sekali Mbak Nani. Memang makanya aku bilang kan kurma ini buah yang dibilang sih kalau dilihat dari tampilannya ya kalah menarik sih dengan duren, dengan mangga dan yang lain-lain. Tapi disitulah keunikan dia kalau memang kurma yang bagus itu ya, semut juga nggak mendekat itu gitu. Jadi memang luar biasa kurma ini, banyak manfaatnya yang bahkan mungkin banyak yang belum kita ketahui manfaat selain yang kita sudah rasakan khasiatnya ya gitu. Nah, ini Mbak nih, cara mengatur konsumsi kurma, maksudnya ini untuk orang yang mempunyai kondisi kesehatan yang kurang stabil. Ini bagaimana cara untuk menentukan mengkonsumsi kurma yang baik? Ya kalau mau sesuai sunnah ya Nabi itu sehari hanya 7 butir, tidak lebih. Gitu. Bahkan dibikinkan air nabis pun ya, yang direndam itu hanya 7 butir. Udah pada tahu belum sih cara bikin air nabis dari rendaman kurma? Belum. Aku pernah sering dengar, tapi bahkan aku minumnya pun belum. Cuma pernah mendengar gitu. Bang Seno kirim lagi Bang Seno.
Coba mungkin bisa dikasih Cara resepnya Mbak bikin Nani. air nabis itu 7 butir kurma dimasukkan ke dalam wadah tertutup ya, seperti botol minum gitu. Tapi jangan lupa sebelum dimasukkan ke dalam botol minum itu bijinya dibuang dulu. Nah, setelah itu masukkan air hangat suam-suam kuku gitu sebanyak 350 ml. Jadi kalau misalkan ini kurma direndam jam 6 pagi, itu diminumnya jam 6 sore. Oh, Jadi 12 jam tiga. perendamannya Berarti itu. lebih banyak daripada segelas 350 ml itu kan segelas air mineral itu ya. Di atasnya itu ya. Ya, betul. Ya itu Terus untuk minuman itu sehari-hari rasanya imun tubuh. rasanya gimana itu air Airnya kurmanya jadi itu? sedikit ada manis-manisnya. Oh. Itu boleh ditambahin gula? Nggak boleh ya? Kalau misalnya kurang selera Nggak gitu boleh kan? dong. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Kan kurmanya bisa ikut dikunyah. Itu boleh dimakan kurmanya walaupun sudah direndam. Lebih bagus lagi karena begini. Mhm. Dia itu kan udah lembek ya karena terendam. Saat masuk ke dalam usus itu udah langsung diserap sama usus. Nggak perlu nunggu lagi. Oh gitu. Jadi kurmanya itu walaupun sudah kerendam seharian penuh tuh dia nggak membusuk, nggak ya? Nggak fermentasi itu nggak ya? Enggak. 12 jam itu lebih dari cukup untuk menjadi air nabis dan bisa diminum, bisa dikonsumsi juga kurmanya. Begitupun untuk dibikin susu kurma gitu ya. Ada baiknya mending direndam seperti itu. Untuk ibu-ibu menyusui yang gitu. Oh sepertinya Atau itu ya. tadi tidak terlalu selera gitu ya. Makan kurma, si air nabis ini bisa di blender kurmanya. Jadi kurmanya kan halus tuh. Jadi airnya lebih manis. Jadi kayak minum air madu rasanya. Itu Mirip-mirip semua gitu. jenis kurma bebas ya? Atau kurma tertentu? Iya bebas itu mah. Oh bebas. Oke. Ya sahabat Gelora dan RTI itu ya informasi yang sangat bermanfaat di bulan Ramadan ini, bahkan bisa dimanfaatkan di bulan-bulan lain ya, khususnya buat para ibu yang melahirkan ya, yang menyusui, atau buat ibu-ibu hamil juga bagus ini ya, diamalkan ini untuk kesehatan, memperkuat janin dan sebagainya gitu ya. Jadi air kurma, rendaman kurma itu yang 7 butir direndam dengan air sebanyak 350 ml, dan misalnya kita rendam pagi, sore kita minum. Nah, itu kalau diamalkan setiap hari sangat bagus sekali untuk memberikan imunitas kepada tubuh kita. Yaitu ya, mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh Mbak Nani ini bisa dimanfaatkan oleh para sahabat RTI dan pendengar Gelora Radio semuanya gitu ya. Oke Bang Koko, mungkin ada yang ingin disampaikan Bang? Atau pertanyaan? Ya, tadi ada pertanyaan sih, tapi hilang karena dari operatornya tadi kepental gitu, hilang lagi sih. Tapi sebentar deh, aku ada pertanyaan. Nah, Belum ada pertanyaannya ya kan? sebentar, sabar. Oh ya, sebelum pertanyaan mungkin ada informasi buat besok. Insya Allah kita akan kedatangan bintang tamu dari HWDI. HWDI itu Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia cabang Kota Banjarbaru. Kita akan menanyakan perjuangan beliau ya, latar belakang beliau dan apa saja yang dicapai oleh HWDI
Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarbaru dan umumnya Indonesia ya. Sudah saya konfirmasi besok beliau bersedia untuk hadir di acara ini. Mungkin kita diskusi terkait tentang kaum disabilitas, khususnya wanita disabilitas ya. Bagaimana dia bisa bertahan dengan kondisinya, bagaimana dia ada juga cerita-cerita getirnya mengalami KDRT dalam rumah tangga yang kebetulan suaminya bukan disabilitas. Nah itu nanti kita bisa tanyakan gitu ya. HWD ini ya sebagai advokat ya, organisasi advokat yang memayungi kaum disabilitas wanita Indonesia yang mendapatkan kekerasan rumah tangga, pelecehan seksual ataupun diskriminasi terhadap kaum wanita disabilitas. Nah, ini pembicaraan yang sangat menarik. Mudah-mudahan besok beliau bisa hadir. Tadi sudah saya konfirmasi, katanya siap. Itu ya Bang Koko. Oke, baik. Bang Seno, tolong gantikan posisiku Bang Seno. Aku dipanggil Bang Seno. Oke, siap. Oke. Jadi seperti itu ya, sahabat kreatif dimanapun berada ya. Yang pastinya kamu tetap harus dengerin terus Warung Sahur, karena di Warung Sahur sendiri bakal banyak sekali kejutan-kejutan yang akan kita hadirkan untuk sahabat kreatif semuanya. Oke, Mbak Nani, sahur dulu Mbak Nani. Oke, Mbak Nani masih ada kah? Oke, baik sahabat kreatif, tetap di Glora Radio. Kita ke lagu dulu. Ini kita jeda dulu ya. Nanti kita akan balik lagi. Iya, mungkin nanti setelah ini season terakhir ya perbincangan kita ya Bang Seno ya. Iya, karena udah terakhir. Jam 3.22 ya, jam 4.22. Oke, saya masih ada di sini menemani teman-teman. Oke. Ini penelponnya Mbak Naninya kemana nih? Ini masih tersambung tapi orangnya sudah tidak ada. Mungkin ada lagi membereskan habis sahur kan tadi. Sesuatu kali ya. Nyuci piring atau nyuci jendela, nyuci piring gelas gitu. Iya, bisa jadi seperti itu ya. Baik, sahabat kreatif jangan kemana-mana. Kita akan balik lagi tetap di Glora Radio Suara Kreativitas dan RTI Radio Streaming. Kita ke lagu dulu, nanti kita akan balik lagi. Stay tune.